Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul ucapan atau makna ucapan kelima Yesus disalib, yaitu aku haus. Namun sebelum pembahasan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan kalau sampai malam hari ini kami masih terus diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, boleh beribadah dan menaikkan korban syukur kami. Malam ini kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran dari firman-Mu. Urapi kami semua yang mengikuti ibadah Mesbah Keluarga atau siapa saja dan di mana saja, bagi mereka yang turut mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Dalam suasana Paskah seringkali kita mendengar pemberitaan firman Tuhan yang berhubungan dengan 7 perkataan Yesus ketika Yesus disalib. Dan ke-7 perkataan itu dianggap sangat penting dan mempunyai pengertian yang khusus serta mendalam pula ya. Sebagai orang Kristen, kita tentu harus percaya dan mengimani setiap perkataan Yesus tersebut, terutama ke-7 perkataan tadi. Pada tahun yang lalu kita sudah mendengar tentang pemberitaan firman Tuhan, yaitu perkataan Yesus yang keempat, yaitu Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Pada malam ini kita akan belajar perkataan yang kelima, yaitu aku haus. Perkataan yang kalau kita lihat sepintas saja memang tidak mempunyai arti yang mendalam ya, kecuali menggambarkan kalau Yesus setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh itu memang sangat melelahkan ya. Memanggul salib mulai dari rumah Kayafas yang waktu itu jabatannya adalah imam besar sampai pada bukit Golgota ya. Tentu banyak sekali energi yang dikeluarkan ataupun yang dibutuhkan. Belum lagi Yesus masih harus menerima banyak siksaan ya, kemudian cambukan dari tentara Romawi dan seterusnya. Tentu Yesus sangat kelelahan ya, sehingga Yesus membutuhkan air untuk diminum. Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah makna perkataan Yesus itu hanya sebatas itu saja ya? Kalau kita melihat lebih jauh lagi, seringkali Alkitab mencatat tentang arti dari air ya. Misalnya di Mazmur 1 ayat 3a, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Atau Mazmur 23 2b, ia membimbing aku ke air yang tenang ya. Atau mungkin bisa juga kita lihat di Yesaya 12 ayat 3, maka aku akan menimba air dengan kegirangan, dari mata air keselamatan ya. Atau bisa juga kita lihat di Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau kamu tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup ya. Dan tentu kalau kita mau mencari, masih banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengaitkan air dengan kehidupan manusia, dan pada umumnya menyatakan bahwa air itu merupakan sumber kehidupan ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia ataupun makhluk hidup. Manusia boleh ya tidak makan beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa minum air. Manusia menurut penelitian hanya dapat bertahan tanpa minum air itu hanya
4 hari saja atau kurang lebih 100 jam. Ya, itu berdasarkan penelitian. Ya, itulah sebabnya Alkitab lebih menekankan pentingnya air daripada makanan. Dan yang paling menarik adalah Tuhan Yesus seringkali mengibaratkan dirinya seperti air. Misalnya dalam peristiwa ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 5-7. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi dalam suatu perjalanan ketika Yesus hendak menuju ke Galilea, meninggalkan tanah Yudea, hal yang menarik adalah Yesus melewati tanah orang Samaria, atau lebih tepatnya pergi dan singgah di kota Sikhar, ya, yaitu suatu tempat yang diberikan Yakub kepada anaknya yaitu Yusuf. Di tempat itulah Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan meminta minum. Kalau kita perhatikan peta, rute yang biasa ditempuh oleh orang Yahudi atau oleh Yesus adalah yang diarahkan dengan tanda panah yang berwarna biru. Artinya, Yesus dalam perjalanan ke Galilea akan melewati kota Betania, Yeriko, terus menuju ke Gadara, dan akhirnya sampai di tanah Galilea. Tetapi pada saat itu Yesus mengambil rute yang lain yang tidak biasanya, ya, yang ditujukan dari arah yang berwarna kuning, ya, yaitu dari Yudea ke Yerusalem, kemudian menuju ke Betel, Arimatea, lalu sampailah mereka di Sikhar. Hal itu jelas bukanlah suatu kebetulan, ya, karena biasanya seorang perempuan yang berada di sumur juga biasanya pada waktu pagi atau pada waktu sore hari, yaitu ketika mereka akan melakukan aktivitas kesehariannya. Ya, apakah mereka itu menimba air untuk mencuci pakaian, untuk mencuci sayuran, atau sekedar memberikan minum kepada ternaknya. Demikian juga ketika sore hari, mereka juga biasanya datang ke sumur untuk memberikan minum ternak-ternak mereka sebelum mereka semuanya memasukkan ternaknya ke dalam kandang. Kebiasaan itu juga yang terjadi pada diri Ribka ketika bertemu dengan Eliezer, ya, Kejadian 24 ayat 11. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Jadi adalah suatu kebiasaan di mana bangsa Israel melakukan kegiatannya, yaitu pergi ke sumur pada waktu pagi atau sore hari, ya. Namun perjalanan Yesus itu bukanlah suatu kebetulan saja, ya. Tapi memang Yesus melihat ada seorang perempuan Samaria yang hendak diselamatkan. Melalui seorang perempuan Samaria itulah nanti akan terjadi tuaian yang lebih besar. Itulah alasan mengapa Yesus harus melalui tanah orang Samaria tersebut. Singkat cerita, Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Padahal baik Yesus maupun perempuan Samaria itu tahu bahwa orang Yahudi tidaklah bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus adalah orang Yahudi, tetapi minta diberikan minum dari sumur milik seorang Samaria, dari seorang perempuan Samaria pula, ya. Hal yang menarik adalah ketika Yesus mengatakan, berilah aku minum, ya, dan dampak dari perkataan tersebut dijelaskan pula pada ayat yang ke-10, ya. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum,
niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, ayat tadi memberikan suatu pengertian bahwa kalau seorang memberikan air minum kepada Yesus seperti yang Yesus minta, maka itu berarti yang memberikan air minum itu telah meminta kepada Yesus tentang suatu kehidupan yang kekal. Ya, dan Yesus akan memberikan hidup yang kekal tersebut, yang dikiaskan dengan air yang hidup. Apa maksud air yang hidup? Itu juga dijelaskan pada ayat yang ke-14, Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Ayat tadi menjelaskan bahwa air yang diberikan oleh Yesus adalah air yang kekal dan akan menjadi mata air di dalam diri manusia, sehingga orang yang menerimanya itu tidak akan merasa haus lagi seumur hidup. Ya, tentu ini berbicara mengenai kehidupan yang kekal, karena kalau diterjemahkan secara harfiah, maka tidak ada makhluk hidup yang kekal. Semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Pengertian air hidup itu dapat pula kita lihat di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini yang dimaksud dengan Yesus tadi. Ayat 39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus tidak berbicara secara harfiah mengenai air ini, ya, tetapi Yesus jelas berbicara mengenai kepada mereka yang percaya, maka mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pada ayat ke-39 menjelaskan cara untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu Yesus akan memberikan roh, yaitu Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya, ya. Namun roh tersebut baru akan diberikan kalau Yesus sudah dimuliakan, yaitu kalau Yesus sudah terangkat ke surga, ya. Itulah yang dimaksud dengan Roh Kudus, ya. Jadi jelas ucapan Yesus itu di kayu salib mempunyai makna yang cukup dalam, ya. Bagi mereka orang Yahudi tentu akan mengerti perkataan Yesus tersebut. Namun bagi tentara orang Romawi itu adalah suatu ucapan yang dimaksudkan secara harfiah saja, ya, yaitu mereka mengira bahwa Yesus membutuhkan air karena Yesus haus, ya. Dan akhirnya seperti kita ketahui, Yesus diberi minum dari sebuah bishop yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 29, ya. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Penggunaan hisop juga mengingatkan kita kepada peristiwa ketika bangsa Israel hendak diselamatkan atau dibebaskan dari tanah Mesir, ya. Pada malam itu Tuhan juga memerintahkan kepada bangsa Israel untuk memberikan tanda darah yang harus disapukan pada ambang dan kedua tiang rumah untuk memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, ya. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam suatu pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.
Jadi sebenarnya banyak peristiwa terjadi pada waktu Yesus disalib, itu semuanya berbicara mengenai keselamatan, ya. Demikian juga arti ketika Yesus diberi minum dengan memakai hisop. Itu berarti ayat tersebut juga sedang berbicara tentang keselamatan. Jadi ketika Yesus meminta air karena haus, mungkin ada pertanyaan di antara jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa Yesus yang adalah Tuhan meminta diberikan minuman dengan memakai hisop? Atau mengapa Yesus yang merupakan sumber air yang hidup juga meminta air karena haus? Ya, hisop itu berbicara untuk mentahirkan sesuatu, ya. Mazmur 51 ayat 7, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi ketika Yesus akan menerima semua atau menampung semua dosa-dosa manusia, maka Yesus sudah siap untuk menerima atau menampung dosa tersebut. Seperti yang Yesus katakan, maka Yesus akan meminum cawan sebagai ungkapan tempat dosa manusia, ya. Yohanes 18 ayat 11, kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, namun kalau kita membicarakan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan hal itu juga dapat kita lihat di Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ya, kalimat mereka memberikan aku makan racun menjelaskan ketika Yesus diberi anggur bercampur dengan empedu atau dengan mur. Itu memang akan memberikan efek mengurangi rasa sakit pada tubuh Yesus. Namun Yesus menolaknya karena Yesus sudah dinubuatkan untuk menderita oleh karena dosa manusia, ya. Sedangkan mengenai pemberian bekas anggur asam itu memang juga harus terjadi, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan Yesus dengan menerima semua perlakuan tersebut? Hal itu menyatakan bahwa Yesus sudah siap untuk menerima dan menebus semua dosa manusia. Nah, kemudian kita lihat penggenapan lainnya, yaitu di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu setelah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ya, dalam ayat yang baru saja kita baca jelas mengatakan bahwa supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, yaitu aku haus. Yang menjadi pertanyaan, kitab suci mana atau ayat mana di mana kita dapat temukan kalimat tersebut, ya. Mazmur 22 ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jadi minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam peristiwa ini, ya. Yang pertama yaitu dengan meminum bekas anggur, itu berarti Yesus bersedia untuk dihina, untuk menerima dosa-dosa manusia seperti yang digambarkan dalam cawan tersebut. Yang kedua itu dengan menerima hisop, artinya sudah siap untuk menguduskan semua manusia atas dosa-dosanya. Dengan menerima air dengan mengatakan aku haus, itu berarti Yesus telah menerima permintaan manusia dan memberikan keselamatan kepada manusia. Dan yang terakhir, penggenapan dari Yesus itu terjadi di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kalimat keturunannya akan meremukkan kepalamu, ini berarti Tuhan Yesus sudah menghancurkan segala kekuatan iblis atas manusia. Iblis telah dihancurkan dan telah dikalahkan, ya. Dan sebagai hadiah atas pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita boleh hidup dalam suasana tanpa ketakutan lagi. Kita telah dibebaskan dari belenggu dosa.
kita telah diperbaiki hubungan kita dengan Bapa yang ada di sorga. Jadi perkataan tentang Yesus itu tentang aku haus ini merupakan suatu tanda kemenangan Yesus atas kuasa iblis. Jadi makna daripada perkataan Yesus aku haus ini adalah suatu ajakan untuk segera meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti akan mengabulkannya. Ya, pelajaran apa yang dapat kita tangkap dari peristiwa ini? Ya, kita ingat bahwa pengorbanan di kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang mahal untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, kita harus memberikan dan mengingatnya supaya kita selalu tunduk dan taat pada firman Tuhan. Siapa yang mau mengorbankan nyawanya untuk keselamatan orang lain di dunia ini? Jawabnya tidak ada, kecuali hanya Tuhan Yesuslah yang mau dan sudah melakukannya. Inilah yang akan menjadi bahan perenungan kita di dalam suasana Paskah kali ini, ya. Ubahlah hidup kita, ya. Jangan terus jatuh ke dalam dosa. Jangan hidup seperti itu saja, biasa-biasa saja. Seakan-akan kita hidup sudah tidak ada beban, ya. Karena kita merasa, ya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita sudah memperoleh janji tentang keselamatan dan seterusnya, ya. Seakan-akan itu kita akan hidup 1000 tahun lagi, ya. Tetapi hendaklah kita harus berjaga-jaga, karena setiap saat kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami terus diingatkan oleh pengorbanan-Mu, dan Engkau mau mati untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sungguh Allah yang begitu baik Tuhan. Dengan apa kami harus membalasnya Tuhan? Tidak ada yang lain Tuhan, kecuali kami mempersembahkan kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan terus menuntun dan membimbing kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.